Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri berpikir secara filosofis. Kemampuan dalam berpikir itu merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Dengan berpikir, manusia mampu melakukan perubahan. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan yang bermakna, yaitu perubahan yang positif atau perubahan yang baik untuk dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar. Filsafat erat kaitannya dengan aktivitas berpikir, yang artinya filsafat itu berarti cinta kebijaksanaan. Orang yang belajar filsafat diharapkan mampu bersikap yang bijaksana. Pikiran itu diibaratkan sebuah tanah. Apa yang kita tanam di dalamnya, maka itulah yang akan tumbuh. Jadi pastikan kita menanam kebaikan saja, agar yang tumbuh adalah kebaikan dan memanen sebuah kebaikan. Berpikir secara filosofis ibarat kita sedang melakukan penyeleksian atau pemilihan bibit-bibit unggul yang akan kita tanam dan tumbuh kembangkan di dalam ladang pikiran kita. Hal ini penting dilakukan karena baik atau buruknya pikiran seseorang akan berpengaruh dengan sikap dan baik buruknya hidup yang kita jalani. Sebagai contoh, Jarwo yang awal mula masuk perkuliahan dia sudah berpikiran negatif terhadap mata kuliah yang diikutinya, seperti ya sudah malas-malasan masuk kuliah, jarang masuk, jarang mengerjakan tugas, dan tidak suka terhadap dosennya, sehingga pada jangka panjang itu membuat berakibat terhadap dirinya sendiri. Ia tidak mendapatkan nilai yang tidak diinginkannya, terus tidak paham terhadap materi yang dijelaskan dosennya. Itu adalah salah satu contoh sederhana yang merupakan bahwa kebiasaan itu mampu merubah sikap dan hidup seseorang. Contoh tersebut merupakan sebagian kecil dari akibat buruk dari kebiasaan berpikir negatif. Bila berpikir negatif ini menjadi kebiasaan dalam berbagai hal, maka sikap negatif lainnya akan sering dilakukan. Alhasil, kehidupannya akan menjadi tidak baik. Maka agar kehidupannya menjadi baik, kita harus terbiasa memperbaiki mindset kita dengan melatih diri dan membiasakan diri berpikir secara berfilsafatan. Ada beberapa kriteria seseorang dikatakan mampu berpikir secara kefilsafatan. Di antara yang pertama, berpikir secara komprehensif. Berpikir secara komprehensif artinya berpikir secara menyeluruh. Maksudnya yaitu ketika seseorang dihadapkan pada suatu hal, dia akan berusaha memahami baik dan sisi buruknya. Setelah itu dia akan mengambil hikmah dari semua yang ia pikirkan itu dan ditumbuh kembangkan menjadi apa yang ia dipahami. Yang kedua, berpikir secara radikal. Radikal itu tidak diartikan sebagai sikap yang radikal atau kayak anarkis, teroris, bukan. Tetapi radikal di sini tuh dipahami sebagai sikap yang memahami dasar-dasarnya atau inti-intinya sampai ke dalam. Jadi dalam radikal ini itu tidak melihat dari sisi covernya saja. Universal. Berpikir secara universal berarti berpikir secara lebih luas atau lebih umum. Yang keempat, sistematik. Berpikir secara sistematik itu berpikir secara tertata atau teratur, tidak asal-asalan. Yang kelima, berpikir secara kritis. Merupakan tahap lanjut dari berpikir komprehensif. Itu berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis itu berarti tidak menelan dan tidak menerima mentah-mentah begitu saja informasi yang ia dapatkan. Ia itu secara cermat dan berhati-hati terhadap informasi yang ia peroleh. Yang keenam adalah berpikir secara koheren. Berpikir secara koheren itu berpikir yang memikirkan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Contoh kayak
setiap mahasiswa itu kan setiap mata kuliah itu diberikan aturan oleh dosennya, kayak tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Lah, namun mahasiswa tersebut menganggap bahwa aturan tersebut itu memberatkan dirinya sendiri. Padahal menurut dosennya itu kayak agar bisa tidak memberatkan, tetapi membantu mahasiswa itu untuk kayak rajin dan sebagainya. Namun setelah dipikir-pikir ternyata mahasiswa tersebut membenarkan apa yang dikatakan dosen tersebut. Mengapa? Karena aturan tersebut itu malah memberikan memberikan dampak yang positif terhadap dirinya, sehingga antara aturan tersebut dengan antara pikirannya itu saling berhubungan atau berkaitan antara satu dan yang lainnya. Ketujuh, berpikir secara konseptual. Berpikir secara konseptual itu sudah memiliki tujuan yang jelas dan terkonsep yang secara jelas. Terus yang ke-8 itu berpikir secara bebas tetapi tidak terikat. Jadi setiap manusia itu memiliki kebebasan dalam berpikir, tetapi dia itu tetap harus terikat oleh aturan-aturan yang ada dan tidak ngawur terhadap pola pikirannya. Bertanggung jawab itu maksudnya apabila ia sudah memikirkan terhadap sesuatu hal, maka ia itu bertanggung jawab atas apa yang ia pikirkan, memiliki kesadaran terhadap pikiran tersebut. Jadi kebiasaan seseorang dalam berpikir kefilsafatan itu sangat penting bagi kehidupan seseorang. Mengapa? Karena kebiasaan berpikir secara filsafat itu akan mengasah kecerdasan emosional dan yang selama ini seringkali diabaikan. Padahal menurut penelitian, kecerdasan emosional ini mempengaruhi 80% kesuksesan seorang, bukan hanya mengandalkan kecerdasan intelektual saja. Dengan mengasah kemampuan berpikir kefilsafatan, seorang dapat menanggapi segala sesuatu secara bijaksana karena telah dipikirkan terlebih dahulu secara komprehensif, radikal, sistematis, dan bertanggung jawab dan sebagainya. Sekian atas review yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap.